Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipimpin doa dulu, Ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu akan absen satu persatu. Anissa, Cita Dewi Rosita, Masyatul Fitria, Melia Mahbubah, Zainal Arifin. Oke, baik, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika wajib. Kita harus bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa datang di sekolah bersama. Nah, untuk teman-teman yang sedang sakit, mari kita doakan supaya mereka lekas sembuh dan bisa belajar kembali di sekolah. Amin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi apa? Translasi. Oke, translasi kemarin itu kan masuk ke dalam materi transformasi geometri. Dalam transformasi geometri kan ada 3 perubahan aspek. Ya, aspek apa saja sih? Aspek ukuran, aspek posisi, dan aspek bentuk. Sekarang lihat deh ilustrasi. Apabila si bola ini akan Ibu cerminkan. Oke, bola ini akan Ibu cerminkan. Nah, menurut kamu, misal cerminnya ada di sini, bayangan bola itu ada di mana sih? Oke, di cerminnya. Di cerminnya itu akan di mana? Di dalam sini atau di sebelah kiri cermin. Itu ada bayangannya. Nah, untuk lebih detailnya, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Coba kita lihat video berikut ini. Pastinya kalian pernah bercerminkan ukuran bayangan kamu di cermin sama persis dengan dirimu, atau jika kamu bergerak mendekati atau menjauhi cermin, bagaimanakah bayanganmu di cermin? Oke, dari video yang sudah ditayangkan ini, ada nggak yang bisa menceritakan video ini tuh apa sih ceritanya, terus jawabannya apa sih? Oke, Syahrul boleh. Ketika kita bercermin, Oke. perubahan ukuran, terus kalau kita melihat di cermin, maka bayangan di cermin juga terlihat dekat. Oke, betul apa yang sudah disampaikan oleh Syahrul. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Syahrul. Nah, perhatikan semuanya. Di dalam video itu tentunya itu adalah keseharian kita ya dalam bercermin. Lihat deh, misal Ibu bercermin jaraknya itu 1 meter dari cermin. Pasti bayangan Ibu juga akan 1 meter. Oke, itulah yang disebut dengan pencerminan atau yang akan kita pelajari hari ini yang dikenal dengan refleksi transformasi geometri. Selanjutnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep refleksi pada bidang geometri. Yang kedua, kalian bisa menentukan hasil refleksi dengan kaitannya pada konsep matrik. Yang ketiga, kalian bisa mengembangkan konsep refleksi apabila diketahui bayangannya. Yang keempat, bisa menjelaskan konsep refleksi pada bidang geometri. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi secara tepat. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih, selain penerapan refleksi ketika kita bercermin, penerapannya apa lagi sih dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita lihat video berikut ini. Kenapa sih tulisan di mobil ambulan? Oke, siapa yang pernah lihat mobil ambulan tulisannya kebalik? Nah, kenapa sih itu? Ya. Tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Oke, dari cuplikan video ini bahwa ternyata penerapan refleksi itu dekatnya dengan kita. Selain itu, refleksi juga digunakan untuk seorang fotografer. Siapa yang suka foto-foto pemandangan? Pernah nggak kalian memfoto sebuah gedung atau sebuah objek lah pemandangan?
Di bawahnya itu ada genangan air di jalan, lalu kalian fotokan dekat dengan cairan tersebut atau genangan tersebut. Maka gedung atau objek itu ada bayangannya di dalam air genangan. Itu juga menerapkan konsep refleksi. Maka dari itu dengan penerapan refleksi di kehidupan sehari-hari kita, Ibu harap kalian termotivasi untuk bisa memahami refleksi dalam transformasi geometri itu seperti apa. Semangat belajar hari ini, semangat tidak? Sebelumnya silahkan disimpan handphonenya dan keluarkan alat tulis. Oke, selanjutnya Ibu punya satu orientasi permasalahan terkait dengan refleksi transformasi geometri. Oke, perhatikan ini, nanti akan Ibu tanya satu orang, silahkan yang bisa menyampaikan informasi apa yang ada di video itu, lalu perubahan apa saja yang terjadi pada sebuah objek yang dicerminkan melalui video tersebut. Kita mulai ya, tolong perhatikan baik-baik. Dalam video ini adalah kondisi kucing ketika diberikan sebuah cermin. Apakah bayangan kucing berubah posisi dan posisi aslinya? Silahkan tuangkan jawaban kalian dalam LKPD yang sudah diberikan. Oke, sebelum kita masuk dalam pengerjaan LKPD, ada yang bisa menyampaikan? Ama boleh, silahkan. Jadi di video itu kan yang ditanyain perubahan apa yang terjadi. Iya. Jadi di kucing itu cuma mengalami perubahan posisi aja, nggak dengan bentuk dan ukurannya. Oke, posisi nyatanya dengan? Dari posisi yang awal, posisi yang akhir. Oke, bayangannya begitu ya? Oke, good, betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rahma. Nah, sudah betul apa yang disampaikan ya, bahwa kalau dari ilustrasi tersebut, pastinya kita kan sering mengalami. Contoh aja nih, contoh kecilnya ketika kalian buat story Instagram, kalian lagi makan. Kalian sebenarnya makan pakai tangan kanan, tapi pas di-upload, dilihat oleh orang lain, kalian nampak makan pakai tangan kiri. Ya enggak? Jelas itu perubahan posisi dialami. Itu pun dengan kucing tadi. Nah, itulah yang disebut dengan konsep perubahan dalam refleksi. Nah, selanjutnya kalian akan menggali lebih dalam konsep refleksi itu apa saja melalui permasalahan yang akan Ibu bagikan di LKPD masing-masing kelompok. Nah, di sini apakah sudah duduk secara berkelompok? Ibu mulai ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Bisa. Kelompok 4. Ibu akan bagikan LKPD. Dalam LKPD ini ada 2 permasalahan. Nanti kalian amati dulu. Amati setiap permasalahan yang sudah Ibu berikan. Silakan ditanyakan apabila ada kendala. Kita membutuhkan waktu 30 menit saja. Oke? Oke, kita mulai dari sekarang. Dapat dari sini betul. Titik A-nya. Jadi si kucing tersebut kita ubah ke dalam koordinat bukan aksen, berarti titiknya apanya kan? Iya. Oke, betul. Oke, good. Terus nanti cari titik B-nya di mana? 3. Jangan kan aksen. Nanti nggak bisa dibedakan titik posisi awal. Betul. Kan dari sumbu X ke sumbu Y, koordinat Y-nya yang berubah. Oke, good. Ini berarti 4,3, good, betul. Kita mulai presentasi. Kelompok 5 udah siap? Siap. Kelompok 3. 3, 2, 1. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gerakan kucing pada video ini dilihat dari 3 aspek perubahan geometri. Apakah bayangan kucing tersebut mengalami perubahan bentuk dari yang aslinya? Jawabannya tidak, karena dalam bayangan tersebut kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Apabila kita kaitkan dalam koordinat tersebut dan A berada di koordinat 2,3, B berada di koordinat 3. Apa yang berubah? X-nya mulainya positif jadi negatif. Ada yang memberikan tanggapan?
Oke, sudah good. Terus kesimpulannya apa? Perhatikan terhadap sumbu Y, maka mengalami perubahan pada koordinat X. Oke, Ibu akan sedikit berikan evaluasi. Perhatikan semuanya. Ketika setiap objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang mengalami perubahan adalah koordinat X. Jadi kalau kita lihat, ada titik X, Y, ini merupakan titik awal. Lalu akan Ibu refleksikan terhadap sumbu X, maka akan menjadi X, Y. Paham sampai sini? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Siap-siap untuk permasalahan yang kedua. 4, 3, 2, 1. Titik 4 ya, negatif 4. Nanti saya titik 3. Nah, jadi samain aja sesuai di gambar sini. Jadi 11,4. Oke, kalau kita lihat di sini 3 jadi min 3. Apa yang berubah? Koordinat apa? Oke, good, gitu ya. Koordinat titik Y. Itu apabila direfleksikan dengan sumbu X. Betul. Oke, paham semua ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya, sudah bagus sekali. Perhatikan semua. Sekarang satu lagi yang perlu kalian perhatikan. Kalau ini terhadap sumbu Y yang berubah itu titik X, maka kalau Ibu punya titik yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menjadi titik koordinatnya yang Y yang berubah. Kita lanjutkan kepada kuis. Oke, seperti yang sudah informasikan bahwa kuisnya menggunakan Kahoot. Silakan buka kahoot.it, lalu masukkan ini kodenya. Dengerin semuanya. Kuis ini dilakukan selama 7 menit. Jadi selama 7 menit silakan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kita mulai semua. Tiga, 2, 1. Kita lihat tugas skor terbanyak. Ada Nisa. Dia 1. Tadara. Oke, 3 orang silakan maju ke depan ya. Ada 36.600. Oke, gue kasih tepuk tangan dulu untuk 3 orang ini. Kelompok terbaik berdasarkan LKPD dan cara mereka berdiskusi adalah kelompok 1. Oke, silakan dibagikan tepuk tangan kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin 2 orang memberikan kesimpulan pembelajaran. Yang pertama siapa? Yang dicerminkan. Oke, perubahan posisi. Udah cukup? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Arista. Next, selanjutnya siapa yang bisa melengkapi kesimpulan Arista? Oke, Husnul. Jadi dalam refleksi yang dipelajari hari ini ada 2 refleksi. Oke. Terhadap sumbu X yang mendatar dan refleksi terhadap sumbu Y yang bergaris. Yang tegak lurus, betul. Terus? Titik yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubahnya yaitu koordinat di titik Y. Ya, betul. Terus? X. Maka yang berubahnya adalah titik koordinat sumbu Y. Oke, good ya, betul sekali. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Husnul. Bagaimana pelajaran hari ini? Cukup berbeda, apakah menyenangkan? Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas ya. Silakan dibuka LKS-nya di bagian refleksi uji kompetensi bab 4. Silakan untuk dilengkapi, di pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi. Oke, rotasi itu apa? Ada yang udah pernah baca? Oke, good. Perputaran. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.